Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Luis Suarez akan tinggalkan Atletico lalu ke MLS. Suarez memasuki 2 bulan terakhir di kontraknya bersama Atletico. Seiring dengan usianya yang sudah mencapai 35 tahun, Los Rojiblancos tidak berniat memperpanjang masa tinggalnya. Suarez digadang-gadang akan melanjutkan karirnya ke Liga Amerika Serikat. Media Spanyol AS melaporkan bahwa Inter Miami berminat memboyong Luis Suarez ke Florida. Gonzalo Higuain tampaknya merayu Suarez. Higuain mengatakan bahwa MLS tidak segampang yang terlihat. MU mau Frenkie de Jong bayar 1 triliun rupiah. De Jong masuk dalam daftar pemain buruan MU di musim panas setelah menunjuk Erik ten Hag sebagai manajer permanen yang baru. De Jong dan ten Hag pernah bekerja sama selama 2 musim di Ajax Amsterdam. Barca disebut telah menetapkan harga pas De Jong sebesar 1,8 triliun rupiah. Bandrol itu sedikit lebih rendah daripada saat Barca mendatangkan De Jong dari Ajax. Meski demikian, Direktur Barcelona Jordi Cruyff menolak rumor yang menghubungkan De Jong dengan Manchester United. Kami tidak akan menjual Frenkie de Jong. Dia itu seorang pemain yang dinilai tinggi di dalam klub. Lugastia. Antonio Rudiger gabung Real Madrid. Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano menyebut bek Chelsea Antonio Rudiger segera gabung Real Madrid. Bek berpaspor Jerman itu akan gabung Real Madrid secara gratis pada bursa transfer musim panas 2022. Antonio Rudiger sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk gabung secara gratis. Belum ada kontrak yang ditandatangani, namun setelah pertemuan terbaru, Real Madrid siap mendatangkan Rudiger, tulis Fabrizio Romano di akun Instagramnya. Mohamed Elneny setia ke Arsenal. Kontrak Elneny di Arsenal akan selesai Juni 2022. Saat ini The Gunners dan pemain 29 tahun itu belum mencapai kesepakatan kontrak baru. Di semua ajang musim ini, Elneny baru bermain 12 kali bersama Arsenal. Elneny baru 6 kali menjadi starter di Arsenal. Elneny ditanya mengenai kesediaannya menambah kontrak dengan Arsenal. Dia pun mengungkapkan kesediaannya kendati tidak ada jaminan akan menjadi starter atau bermain di setiap pekan. Sterling putuskan masa depan di akhir musim. Sterling sedang menjalani musim ketujuhnya bersama Manchester City. Sejak digait dari Liverpool, Sterling telah mencetak 128 gol dan 93 assist dalam 333 penampilan di seluruh kompetisi. Namun demikian, tanda tanya meliputi masa depan Raheem Sterling di Etihad, menyusul kontrak Sterling yang akan habis pada musim panas tahun depan. Raheem Sterling disebut-sebut membuka peluang untuk menuntaskan kontraknya di Manchester City setelah pembicaraan terkait kontrak baru menemui jalan buntu. Ia pun mengungkapkan bakal membuat keputusan di akhir musim ini. Lampard sindir wasit Liverpool versus Everton bakal diinterogasi FA. Saat laga Liverpool versus Everton, Lampard selaku manajer Everton geram dengan keputusan Atwell. Dia pun menyindir kalau Liverpool pasti mendapat penalti jika situasi Gordon dialami Mohamed Salah. Apalagi Liverpool bermain di Anfield sehingga wasit lebih condong membela tuan rumah. Komentar Lampard ini tentu makin menambah panas suasana setelah laga tersebut. FA yang tak ingin persoalan ini jadi berkepanjangan lantas turun tangan. Dikutip The Athletic, FA bakal memanggil Lampard untuk menjelaskan komentarnya soal wasit Stuart Atwell tersebut. Leicester versus Roma, ajang pembuktian Tammy Abraham. Tammy Abraham akan kembali ke Inggris saat AS Roma tandang ke Leicester City di semifinal Conference League. Abraham meminta Roma agar tidak gentar menghadapi Leicester.
Roma harus percaya diri. Tammy Abraham juga menjadikan pertandingan melawan Leicester sebagai ajang pembuktiannya usai menimba ilmu di Italia. Striker internasional Inggris itu sudah mencetak 24 gol untuk Roma di semua kompetisi musim ini. Sassuolo versus Juventus, sempat tertinggal Bianconeri akhirnya menang. Sassuolo versus Juventus berlangsung di Stadion Mapei. Tuan rumah mampu memimpin duluan lewat Giacomo Raspadori. Lovely flick, Raspadori dah! Paulo Dybala berhasil menyamakan kedudukan jelang turun minum. Paulo Dybala! Sassuolo sebetulnya tampil sangat merepotkan Juventus. Di saat asyik menekan, Sassuolo malah kebobolan lewat gol Moiskin yang membuat Juventus menang 2-1. Lovely turn from Moiskin! Kemenangan ini membuat Juventus mengkoleksi 66 poin dan berada di posisi keempat klasemen Liga Italia, sedangkan Sassuolo ada di urutan ke-10 dengan 46 poin. Manchester City versus Real Madrid, waktunya The Citizen buktikan diri. Manchester City akan menghadapi Real Madrid pada leg pertama semifinal Liga Champions 2021-2022. Duel akbar ini penting bagi Manchester City. Menurut Guardiola, duel akbar ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi City. Guardiola menyatakan Manchester City amat menantikan pertandingan kontra Madrid di Etihad Stadium. Ia menganggap pertandingan ini bisa menjadi pembuktian bagi Manchester City bahwa mereka layak ke final. Jelang lawan Real Madrid, Manchester City punya masalah di lini belakang. Manchester City memiliki masalah di lini belakang jelang lawan Real Madrid di leg pertama semifinal Liga Champions. Masalah tersebut berkaitan dengan susunan lini belakang yang tak sesuai harapan Pep Guardiola. Pada latihan perdana yang dihelat The Citizen Senin 25 April, dua bek kanan senior Manchester City tak terlihat. Keduanya adalah John Stones dan Kyle Walker yang sama-sama tidak dapat berlatih bersama skuad Manchester City. Walker belum berlatih sejak pergelangan kakinya terkilir pada leg kedua perempat final saat bertandang ke Atletico Madrid. Sementara Stones tidak bermain dalam skuad sejak pertandingan pekan lalu melawan Brighton and Hove Albion. Dua pilar Real Madrid diragukan tampil lawan Manchester City. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyebut David Alaba dan Casemiro mungkin absen di leg pertama semifinal Liga Champions. Kedua pilar Madrid itu mengalami masalah otot dan meski keduanya masuk dalam skuad yang ikut pergi ke Manchester, rupanya masih ada keraguan tentang ketersediaan mereka untuk pertandingan nanti. Ancelotti sendiri bisa kembali mengandalkan bek Ferland Mendy yang telah berlatih penuh, tetapi hasil latihan pada awal pekan ini menentukan ketersediaan Casemiro dan Alaba di Etihad Stadium. Lionel Messi dikabarkan bertahan usai sukses bawa PSG juara Liga Prancis. Teka-teki masa depan Lionel Messi di Paris Saint-Germain mulai menemui titik terang. Sang bintang dikabarkan akan bertahan usai membawa PSG juara Liga Prancis 2021-2022. Pihak klub berencana membangun kekuatan tim untuk mendukung peran Messi. PSG juga mulai mempertimbangkan untuk mencopot pelatih Mauricio Pochettino. Harapannya PSG bisa mendulang prestasi yang lebih, tak hanya di kancah domestik. Di musim pertamanya Messi mencatatkan 30 penampilan, mencetak 9 gol dan 13 assist di lintas ajang. Kontrak Messi masih berlaku hingga Juni 2023. Komentar tajam Ralf Rangnick di media rusak mental penggawa MU. Manchester United belum bisa bangkit dari keterpurukan di bawah Ralf Rangnick. Terbaru The Red Devils takluk dari Arsenal di pentas Liga Inggris dengan skor 1-3. Manchester Evening News melansir salah satu penyebabnya runtuhnya penampilan MU musim ini adalah Rangnick sendiri. Komentar-komentar Rangnick di media disinyalir membuat mental pemain-pemain MU runtuh. Di awal-awal kedatangan, Rangnick begitu pede dengan skuad yang dimilikinya, namun akhir-akhir ini Rangnick memilih bersikap kritis terhadap skuadnya. Bahkan ia menyebut MU butuh 10 pemain baru agar bisa bersaing di Liga Inggris. Komentar tersebut yang membuat ruang ganti setan merah memanas. Rumor hengkang kian menguat, Paul Pogba dikabarkan sudah keluar dari grup WhatsApp Manchester United.
Paul Pogba dikabarkan sudah keluar dari grup WhatsApp Manchester United. Jika kabar tersebut benar, bisa jadi laga melawan Liverpool beberapa waktu lalu menjadi pertandingan terakhir Pogba untuk Setan Merah. Sebelum meninggalkan grup WhatsApp, pemain Manchester United Pogba memberitahu rekan satu tim bahwa dia akan meninggalkan Old Trafford di musim panas ini. Pemain asal Prancis itu kemungkinan akan bergabung dengan Real Madrid atau kembali ke klub yang membesarkan namanya Juventus di musim panas 2022 nanti. Apes, Paul Pogba ditolak Manchester City dan Real Madrid tak sudi ditampung. Mino Raiola dilaporkan telah menawarkan Paul Pogba ke sejumlah klub mapan Eropa, diantaranya Manchester City dan Real Madrid. Apesnya, super agen asal Italia tersebut harus menerima kenyataan pahit, mengingat The Citizen dan Los Blancos ogah untuk merekrut Pogba. Pep Guardiola kabarnya tak membutuhkan gelandang seperti Pogba, meskipun akhir musim ini Pep bakal ditinggal Fernandinho. Sedangkan Real Madrid menolak karena faktor cedera plus tuntutan komisi agen yang kelewat mahal. Dengan penolakan Manchester City dan Real Madrid, kini klub tersisa yang bisa menjadi pelabuhan baru bagi Pogba adalah Juventus dan Paris Saint-Germain. Liverpool bisa menjadi klub Liga Inggris pertama dengan sponsor perusahaan cryptocurrency. Mulai tahun 2024, Liverpool bisa menjadi tim Liga Inggris pertama yang akan memiliki kesepakatan dengan perusahaan cryptocurrency atau mata uang digital sebagai sponsor utama. Dinukil dari The Athletic, Liverpool sedang melakukan pembicaraan dengan sebuah perusahaan kripto. Jika berhasil menjalin kesepakatan sponsor dengan perusahaan itu, The Reds bisa mendapatkan uang lebih dari 70 juta pound sterling atau sekitar 1,2 triliun rupiah dalam 2 musim. Selain itu, Liverpool akan menjadi klub pertama di Liga Inggris yang menempatkan logo kripto di kaos mereka. Francisco Acerbi bantah tertawa saat Lazio dikalahkan AC Milan. Francisco Acerbi merespon ulah para penggemar Lazio yang menghujatnya dengan hinaan di media sosial. Dia membantah tuduhan yang mengatakan dirinya tertawa saat timnya takluk dari AC Milan. "Cukup sudah, saya selalu memberikan segalanya untuk warna ini dan saya bangga telah memenangkan trofi dengan jersey ini," tulis Acerbi di Twitter. "Ada beberapa ketegangan, saya ulangi seperti yang sudah saya lakukan, saya salah dan saya meminta maaf. Namun tawa ini adalah salah satu histeria karena kami membuang 2 poin dengan cara yang kacau. Bukan karena saya senang, kami kalah." Lanjutnya, Blackburn Rovers jadi tim Inggris pertama yang gelar sholat Idul Fitri di stadion. Blackburn Rovers akan mengukir sejarah sebagai tim Inggris pertama yang menggelar sholat Idul Fitri di stadion mereka Edgewood Park. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh laman resmi klub. Penyelenggaraan sholat Idul Fitri di Edgewood Park ini akan dibuka untuk seluruh keluarga dengan ketentuan bagi pria dan wanita sholat di lapangan. Blackburn Rovers juga mengajak umat muslim yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri di stadion Edgewood Park untuk membawa sajadah masing-masing. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!